بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسة، ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لا أو لاقوها في ثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Masih dalam pembahasan kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' di dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Kita sekarang sudah tiba di syarat salat yang berikutnya, yaitu ijtinab an-najasat. Ijtinabun najasat. Jadi di antara syarat salat adalah menjauhi, ya, atau tidak terkena najasah, entah di thawb, di pakaian, entah di badan, entah di tempat kita sholat. Dan di antara dalil syaratnya pakaian itu harus suci, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat, sebagaimana dikisahkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud, ya, ketika Nabi sholat dan Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui bahwa di bawah sendalnya atau pada sendalnya terdapat najasah, itu langsung dilepas, ya, langsung dilepas. Begitu juga ketika seorang wanita, ya, dalam hadis Asma binti Abi Bakar, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, bertanya tentang darah haid yang mengenai thawb, ya, atau pakaian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya atau memerintahkannya untuk mencucinya dan baru kemudian sholat dengannya. Nah, ini pakaian. Kemudian tempat juga harus suci. Ya, tempat pun harus suci. Apa dalilnya tempat itu harus suci? Ya, kalau tempat itu diantaranya adalah hadis yang masyhur, ya, ketika seorang A'rabi membuang air kecil, ya, di pojokan masjid. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyiram air di tempat tersebut. Ya, berarti di sini kita bisa mengambil istidlal, ya, bisa beristidlal bahwa tempat juga harus suci, ya. Adapun yang berkaitan dengan badan, kenapa harus suci? Di antaranya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk beristijmar, untuk beristinja dengan air, untuk menghilangkan athar, ya, setelah kita buang buang air. Nah, juga kita dengarkan hadis yang masyhur di antara orang yang diazab di antara dua kubur, ya, salah satunya adalah tidak tidak menjaga diri dari air eh, kencingnya. Nah, kemudian, nah, di sini disebutkan apa hukumnya orang yang membawa najis atau terkena najis ketika sholat. Faman hamala najasatan la yu'fa anha, barang siapa yang membawa najis tidak dimaafkan. Karena ada beberapa najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan diantaranya misalkan dia beristijmar yang menggunakan batu, kemudian masih ada sisa sedikit, ya, yang tidak bisa hilang kecuali dengan air, berarti itu dimaafkan. Tapi kalau najisnya tidak dimaafkan, dia bawa kemudian dia salat, maka salatnya tidak sah, ya, karena dia membawa najis tadi. Aw laqaha bi thawbihi aw badanihi lam tasihha salatuhu. Ya, atau najis tersebut mengenai pakaiannya atau mengenai badannya, ya, maka ini juga
tidak sah sholatnya, ya, dan belum menggugurkan kewajiban sholat tersebut. Ya, betul. Wa in tayyana ardon najisatan aw farashaha tahiran kuriha wa sahha. Nah, Wa wasahat. in Nah, kanat jadi kalau misalkan di atas bumi ada najis, atau dia artnya najisah, ya buminya najis, tanahnya najis. Bagaimana ini saya mau sholat, nggak ada tempat lain. Akhirnya dia tutupkan lagi tanah itu dengan tanah yang lain, ya. Atau dia tutup dengan karpet ataupun alas, ya, yang suci tentunya. Ya, berarti kan itu ada pembatasnya, ya, ada pembatasnya. Kalau kondisinya demikian, kuriha wa sahat, ya. Salatnya ini perbuatan ini makruh, tetapi salatnya tetap tetap sah. sah. Ya, karena dia masih di atas najasah begitu. Ya, kalau bisa di tempat lain, lebih baik di tempat lain. Ya, supaya benar-benar terhindar, ya, dari najis yang ada di tempat, pakaian maupun badan kita. Nah, Wa in kanat bitarafi musalla muttasilin sahhat. nah, wa Illa in kanat bi illam tarafi musallan muttasilin bihi sahhat. Ya, jadi kalau najisnya ada di ujung karpet, misalkan ya ada alas yang panjang yang besar, ada najis di ujungnya atau di tempat yang lain dari tempat kita sholat. Ya, tapi kita sholatnya bukan di tempat yang ada najisnya, maka ini tetap tetap sah. Ya, karena kita tidak bersentuhan langsung dengan najis tersebut. Nah, illam yanjar bimasyiin bimasyihi. bimasyihi. Ya. Jadi dengan syarat kalau kita jalan alas tersebut tidak terbawa. Dengan syarat kalau kita berjalan alas tersebut tidak terbawa. Karena kalau terbawa berarti kita membawa najis. Ya, sebagaimana yang di awal tadi, barang siapa yang membawa najis. Nah, berarti kalau kita berjalan dan terseret atau kita terbawa gitu alasnya, maka itu tetap dihitung sebagai membawa najis. Nah, waman, Wa man ra'a alaihi najasatan ba'da salatihi wa jahila kauna wa jahila kaunaha fiha lam yu'id. nah, man Wa ra'a in alaihi najasah. Jadi kalau orang yang melihat najis, nah ini bagaimana kalau dia lihat sebelum ataupun setelah sholat. Yang pertama, kondisinya dia melihat najis setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, jalan sebentar, tiba-tiba, loh, ada najis ini di badan saya. Dan baru sadar. Ya, ini tidak perlu mengulang sholatnya. Karena hukum asalnya adalah sholatnya sah. Dan dia belum yakin. Ya, kalau dia belum yakin, apakah najisah ini terkenanya kapan nih? Bisa jadi terkenanya setelah sholat. Ya, bisa jadi terkenanya setelah sholat. Kalau dia belum yakin terkenanya kapan, ya, maka dia tidak perlu mengulang, ya, karena dia tidak tahu kapan kenanya dan dia sadarnya juga memang setelah sholat. Kemudian kondisi yang kedua, wa in alima annaha kanat fiha lakin nasiyaha aw jahilaha 'ada. tapi kalau dia tahu, saya tahu najisnya kenanya kapan, ketika sholat misalkan, ya, tapi dia lupa atau dia tidak tahu, ya, ketika sholat itu. Ya, cuman dia kayaknya yakin banget kenanya waktu sholat tadi. Wah, baru sadar. Maka di sini ada, karena dia tahu dan yakin dia sholat dalam keadaan bajunya terkena najis. Tapi di antara ulama Saudi, ya, di antaranya Syekh Saleh Al Fauzan, kalau memang dia lupa, tadi kan disebutkan lupa, kemudian disebutkan dia tidak tahu, as-sahih annahu la yu'id. Tidak perlu diulang karena firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaiha. Ya, maka kalau begini kondisinya tetap dicuci, ya, untuk kedepannya. Tapi kalau sudah, ya, selesai sholatnya, maka tidak perlu
Diulang ini di antara terjihat beliau. Nah, waman. Waman jubi waman jubiru almuhu binajisin lam yajib qal'uhu ma'ad-darari Nah, wa barang siapa masyaqat yang jubir, tahu jubir? Majbur, korban di disanggah diperban. ya. Misalkan tulangnya patah, kemudian di kayak di Gips, gip gips ya ya. kalau zaman sekarang. Tapi kan zaman dulu belum ada gip, dia diikat Hmm. dengan sesuatu yang keras, ya, dengan kayu misalkan ya. Atau kalau di dalam kasus ini, misalkan bagaimana kalau orang yang tulangnya patah tadi dijubir dengan sesuatu yang najis. Ya, misalkan tulang bangkai. Ya, nemu tulang bangkai, ya, atau tulangnya khinzir, misalkan akramakumullah. Ya ini bagaimana hukumnya? Nah, ini kan najis. Ya, ini ada tafsil ya. Di antaranya, kalau misalkan dia bisa mengganti sesuatu yang najis tadi dengan sesuatu yang tahir, maka diganti. Dan wajib diganti. Ya, tetapi kalau tidak memungkinkan diganti yang najis tadi kecuali dengan darar, ya maka biarkan saja, tidak ada masalah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, jadi dilihat kondisinya ya. Kalau memang bisa diganti, afdal diganti dan harus diganti. Tetapi kalau tidak bisa, ya maka insya Allah tidak menjadi masalah. Nah, kemudian Musannif rahimahullah mulai masuk kepada hukum apa yang terjatuh atau terpotong dari anggota tubuh manusia. Nah, Wa ma saqata minhu min udwin aw sinnin fatahir iya. Jadi kalau misalkan wala ada anggota tubuh manusia yang tiba-tiba terlepas, ya kan, satu sebab atau yang lain, tangannya, ya, atau kakinya, atau giginya, atau rambutnya. Nah, ini kan biasa lepas ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah najis? Apakah najis? Ya, karena kita pernah ambil ya sebelumnya, kalau misalkan ada anggota tubuh yang terlepas maka dihukumi sebagaimana mayitnya, sebagaimana bangkainya. Ya, kalau misalkan ada anggota tubuh hewan, ya, misalkan hewannya kambing lah, katakanlah kambing. Kambing kan terakhir. Tapi kalau tiba-tiba ada yang terlepas dari dia, ya, entah karena kejadian apapun, maka dihukumi sebagaimana mayitahnya, sebagaimana bangkainya. Bangkainya najis berarti anggota tubuh itu menjadi najis. Tapi kalau manusia, mayitnya tahir. Mayitnya tahir suci. Ya, maka apa yang terlepas dari bagian tubuh manusia ini juga termasuk tahir. Ya, karena manusia itu tahir dalam keadaan hidup maupun keadaan mayit. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yanjus. Nah, kemudian di akhir pembahasan menghindari najis tadi, ya, syarat menghindari najis di sini disebutkan beberapa tempat yang dilarang untuk salat, yang dilarang untuk salat. Nah, wala tasihhu salatu fi maqbaratin wa yang khushin pertama di mah maqbarah. maqbarah. Nah, fi maqbarah. Ya, karena ini wasilah di antara wasilah syirik. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah spesifik melarang salat di maqbarah. La tattakhidul qubura masajid. Ya. Dan maksudnya di sini jangan jadikan kuburan masjid. Maksudnya jangan salat di sana. Ya. Jadi kalau kita salat di suatu tempat itu seolah-olah kita menggunakannya sebagai masjid, mau dibangun ataupun tidak. Ya. Makanya di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan tahur, maksudnya boleh sholat. Nah, ya, maksudnya boleh boleh sholat ya, di situ disebut masjid itu. Ya, makanya tidak sah sholatnya orang yang sholat di kuburan. Ya, walaupun kuburannya hanya satu, walaupun kuburannya hanya berapa, tapi di kuburan tidak boleh. Ya. Dan kalau sholat di sana berarti sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ya tentu sholat ini maksud ini sholat yang lengkap, ya, yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Ya, adapun
sholat mayit, misalkan orang yang tertinggal tidak bisa sholat di masjid, mayitnya terburu dikubur, ini kan sholat mayit hanya berdiri saja. Ya, dan ini ada sunnah khusus. Ya, dan pernah kejadian di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak dikabari sehingga beliau menyusul ya sholat di kubur. Nah, baik. Kemudian yang Wahus. kedua, wahushin. Apa itu hush? Hush ini adalah tempatnya qada'il hajah. Ya, tempatnya qada' al-hajah yang khusus ya. Jadi tempat yang sudah dikhususkan memang untuk qada'il hajah, toilet seperti itu. Ya, misalkan ada orang punya hausnya besar, apalagi zaman sekarang nih, yang rumahnya besar-besar, kadang hausnya, toiletnya besar, malah dikarpetin, malah diapain gitu ya. Tapi tetap ini tidak boleh digunakan untuk sholat, ya, karena haus diantaranya tempat setan, ya, dan tidak dan tempat yang kemungkinan besar terkena najasah, dan di dalamnya tidak boleh zikrullah jalla wa ala, dan tidak boleh tilawah Al-Quran juga di sana. Ya, maka sholat apalagi yang nggak boleh. Nah, kemudian Wahamamin. hammam. Apa maksudnya hammam? Toilet. Nah, kamar mandi. Jadi maksudnya kalau haus tadi toilet, hammam di sini maksudnya pemandian. Oh ya. Hmm. Jadi di beberapa negara, apalagi negara-negara dingin, ada tempat-tempat yang dikhususkan sebagai pemandian. Memang besar tempatnya, jadi bukan kamar mandi yang kecil gitu aja. Yaitu masuk ke dalamnya haus juga tadi. Tapi hammam di sini maksudnya memang pemandian yang besar, ya yang ada air panasnya gitu ya. Oh, ya, 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 Orang-orang ya. pada masuk, ya pemandian air panas ataupun ya pemandian Ya, secara umum. Ya orang-orang cara pada masuk, berpikir. beberapa ingin pengobatan gitu, beberapa memang ingin menghangat saja. Ya maka ini bukan tempatnya untuk salat. Ya. Nah, Wa- di tempat pemandian Wa'atani. ya tentu ya. Nanti kalau di pemandian ada masjid ya masjid nggak apa-apa. Tapi maksudnya di tempat pemandiannya khusus. Nah, Iya. Wa'atani ibilin. nah, wa'atani ibil. Apa atani ibil? Apa ya? Tempat menderung sih apa bahasa Kandang. Indonesianya ya. Kandang. Ya kandang unta ya gampangnya ya. Kandang. Iya. Kandang unta. Karena Nabi SAW melarang sholat di mabarikil ibil. Ya, tempatnya unta. Jadi memang tempat yang dikhususkan untuk unta tinggal di sana ya kandang. Ya misalkan ada orang bawa segerombolan unta. Kemudian berhenti di suatu tempat untuk sholat. Boleh nggak sholat? Boleh, nggak ada masalah. Itu bukan kandang. Ya, tapi maksudnya di sini tempat yang dikhususkan yang memang menjadi kandang dari unta tadi. Nah, Wa magsubin wa juga sholat di aslihatiha. tempat maghsub. Nah, di tanah yang maghsub, di rumah yang maghsub. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena dia menggunakan sesuatu yang menjadi milik orang lain, ya, orang lain tanpa tanpa izin. Nah, Itu bahasa sederhananya apa, Ted? Wa masub itu sengketa apa? dicuri, tanah curi. Dicuri. Nah, untuk mencuri tanah, nah, hati-hati nggak bisa dimanfaatkan. Nah, entah curian secara paksa, entah curian secara ini ya. Ini sebenarnya sih karena antum memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang lain gitu ya, secara paksa ya, diusir orang-orangnya Ah, iya, kemudian. iya. Nah, itu Iya, iya. Paham, maksud. paham. Nah, Wa astihatiha wa tasihhu ilaiha. nah, wa astihatiha maksudnya di atasnya sutuh ya. Jadi misalkan wah saya habis menggosok atau tadilah hush tadi ya. Wah itu ada satu bangunan itu hush. Ya, memang dia khusus untuk toilet. Kemudian wah, kita tahu nggak boleh sholat di dalam, ya. Saya sholat di atasnya aja, di sutuhnya. Nah, ini juga tidak boleh. Selama dia memang menjadi sutuh bagi bangunan tersebut. Sutuh itu Atap. atap, ya. Selama dia menjadi atap dari bangunan tersebut. Tapi di zaman sekarang misalkan ada syuqah, ya, bertingkat-tingkat, ya. Di lantai satunya itu hush, toilet. Kemudian lantai duanya ternyata ruang tamu. Boleh nggak sholat di situ? Boleh. Itu boleh saja, ya, karena tempat itu nggak menjadi atap tapi menjadi
ruang tamu dan tidak mengikuti hukum yang di bawahnya. Ya, kalau semuanya mengikuti dari yang paling bawah, repot. Ya. Gimana masjid-masjid sekarang di bawahnya toilet, atasnya masjid. Iya, Ya, iya, iya, betul. makanya itu dibedakan hukumnya. Misalkan apa hukumnya kamar mandi yang ada di masjid dilihat. Ya, kalau memang desain dari awalnya itu masjid, dikhususkan masjid, kemudian yang bawahnya dikhususkan toilet, maka ini tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah apabila dia kamar mandinya duluan, toiletnya duluan, ya, kemudian dibangun di atasnya tempat untuk beribadah, ini jadi perdebatan. Nah, ala kulli hal, ya nanti kalau ada kasus-kasus yang serupa begitu, nanti ada abhathnya ya, ada dirasat dan ada penelitian tentang itu. Nah, kemudian watasihu ilaiha. Ya, tapi kalau coba menghadap ke sana, kebetulan kiblatnya juga di sana, maka tidak menjadi menjadi masalah. Ya, selama agak jauh, ya, tidak tidak nempel ataupun khawatirnya malah masuk di tempat tersebut. Nah, kemudian ولا 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 تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. tidak boleh ya salat fardu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah tidak sah salat fardu di dalamnya, ya Ka'bah al-Musyarrafah, dan juga di atasnya, di sutuhnya tidak sah. Karena firman Allah Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram." Ya, menghadap ke Ka'bah, bukan di dalamnya. Ya, kalau kita di dalamnya tidak mustaqbil, ya kita tidak menghadap menghadap Ka'bah. Nah, tapi kalau nafilah, mhm. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. Nah, tetapi kalau nafilah, ya bahkan mustahab boleh sholat di dalam Ka'bah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki ya, Masjidil Haram di Amil Fath, tahun Fath Makkah, sholat di dalamnya. Ya, mustahab. Ya, itu tidak menjadi masalah. Nah, dan sebagaimana yang kita tahu hukum-hukum sholat nafilah ya lebih luas ya dan lebih longgar dibanding hukum sholat fardhiyah. Taib satu syarat lagi insya Allah kita ambil untuk hari ini di antaranya adalah syarat istiqbalul qiblah. Nah, ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز. nah istiqbalul qiblah di antara syarat sahnya sholat dan kiblah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ya, liqaulihi ta'ala, "Fawalli wajhaka syatra'al masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya, maka menghadap ke kiblat ini adalah syarat untuk sahnya sholat dengan kemampuan. Ya, kalau ada kemampuan untuk sah sholatnya berarti harus menghadap kiblat. Nah, ya. Maka barang siapa yang sholat fardu tidak menghadap ke kiblat tanpa darurah, ya maka sholatnya batilah. Makanya ya, disebutkan oleh musannif rahimahullah wala tasihhu fala tasihhu bidunihi. Ya, maka tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau sholatnya menyeleweng ke kanan, menyeleweng ke kiri, ya, atau di kiblat yang ada di belakangnya, ada di sampingnya, ini sholatnya tidak sah kecuali yang pertama li'ajiz, yang tidak mampu. Gimana orang tidak mampu? Ya, misalkan orang dijadikan tawanan begitu ya, kemudian diikat, dirantai, nggak bisa ngadep sana, nggak bisa ngadep sini, ya. Maka dia sholat dalam kondisinya. Ya, di antara liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum dan juga walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, jadi kalau memang orang sudah dalam kondisi terikat tadi kemudian atau disalib bahkan ya, kemudian tidak bisa menghadap kiblat, maka dia salat sesuai dengan kondisinya semampunya dan tidak meninggalkan salat. Karena salat tidak gugur, yang gugur hanya syarat yang tidak dapat dipenuhi saja. Nah, dan kondisi yang kedua, ومتنفل ومتنفل راكب سائر في سفر. nah, yang kedua adalah mutanaffil.
Mutanafil itu orang yang sholat nafilah, sholat sunnah. Tadi kita sebutkan sholat sunnah hukumnya lebih luas, ya, lebih ringan daripada sholat fardu. Ya, maka orang yang sholat nafilah, kemudian dia rakib, ya, mengendarai, kemudian dia jalan, sedang jalan di safar, ini boleh untuk, ya, dan sah sholat nafilahnya. Ya. Dan kalau dia mengendarai, berarti dia sholat menghadap apa namanya jalannya, menghadap tujuannya. Ya, dan ini banyak ya asar di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya, ya, kemanapun tunggangan tersebut mengarah. Dan ini juga di antara kemudahan, ya, bagi kita untuk memanfaatkan momen-momen mencari pahala, ya, walaupun di tengah kesibukan. Nah, kemudian, ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. nah, ini di antaranya disebutkan di sini. Tapi ketika mulainya, ketika iftitah itu menghadap kiblat dulu, ya, kemudian baru Hmm. baru mengikuti jalannya kemana. Walaupun di antara terjihad, di antaranya juga Syekh Fauzan, itu enggak lazim. Beliau sebutkan tidak lazim. Sholat saja menghadap kemana kendaraan tersebut menghadap. Nah, وماس ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. nah, mau manasin, ini bagaimana kalau orang yang safar sambil berjalan, ya, jalan kaki ya. Orang yang berjalan kaki sambil safar juga boleh berjalan sambil diniatkan dia sholat, ya, dan sambil berjalan menuju menuju tujuannya. Tetapi ditambahkan lagi tadi dengan syarat dalam mazhab ketika mulai dan ketika ruku' dan sujud ini menghadap ke kiblat, ya. Karena orang yang berjalan ini lebih gampang. Ya, bisa berhenti sebentar, ruku' dan sujud sebentar, kemudian lanjut lagi berjalan ke tujuannya. Ya, ini mudah, ini lebih mudah. Ya, maka ada beberapa tempat yang dia wajib memenuhi syarat menghadap kiblat tadi. Nah, kemudian apa itu istiqbal? Ya, bagaimana menghadap kiblat itu? Nah, kemudian, وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، و- ومن بعد جهتها، وإن jadi أخبره untuk yang ثقة. dekat dengan kiblat, untuk yang dekat dengan kiblat yang melihat Ka'bah secara langsung, maka syarat, ya, dia untuk memenuhi syarat menghadap kiblat tadi adalah harus pas ngadepnya ke Ka'bah. Ya, orang yang di dalam Masjidil Haram harus pas menghadapnya pas ke Ka'bah karena dia melihat Ka'bah langsung. Tetapi orang yang di luar, orang yang jauh, yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ya, nggak harus kena pas, tapi yang penting arahnya arah arah Ka'bah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Ya, jadi ini haknya Ahlul Madinah waktu itu. Ya, jadi cukup arah arah kiblatnya saja. Nah, nah, dan ini juga di antara kemudahan, ya, kemudahan dari syariat Islam. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Syatr, syatrul Masjidil Haram maksudnya adalah arah yang di arah tersebut ada Ka'bah. Nah, tapi bagaimana kita mengetahui arah kiblat tadi? Bagaimana kita mengetahui arah kiblat tadi? Arah Ka'bah tadi? Nah, Musannif rahimahullah mengatakan, فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها. nah, yang pertama adalah khabar thiqah. Nih, orang yang dipercaya, kemudian dia dengan keyakinan, ya, jadi memang yakin untuk apa namanya arah kiblat, maka kita mengikuti khabarnya. Ya, dengan syarat tadi yang memberitahunya thiqah, dipercaya, adil gitu ya.
bukan fasik. Kemudian dia juga yakin, ya, bukan hanya dengan zon. Ya, ini du kondisi ini untuk yang ada di balad, untuk yang ada di negeri kaum muslimin, ya, yang ada banyak orang di sana, ada pemukiman. Jadi yang pertama kita tanya langsung orang, ya. Wajib tanya, boleh wajib tanya, nggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita di tengah pemukiman kaum muslimin untuk mengetahui arah kiblat, ya, tapi tidak mau bertanya misalkan malu-malu, lihat saja maharib Islamiyah, lihat saja mihrab-mihrab di masjid. Ya, dilihat. Itu kan mihrab itu ngadepnya kemana? Ke masjid, ke kiblat ya. Mihrab itu kan ngadepnya ke kiblat. Ya, berhubung ini pemukiman, mihrab-mihrab ada, ikuti saja. Ya, ikuti selama dia arah ke kiblat. Nah, tapi kalau orang yang ada di safar, ya, nah, wa istadul fis safar. Nah, silakan. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. Nah, bagaimana untuk orang yang safar? Safar itu di bar gitu ya, di padang pasir, nggak bisa nanya orang. Tidak bisa melihat mihrab-mihrab. Ya, dia bisa beristidlal, ya, seandainya orang yang ngerti. Ya, dia bisa berijtihad. Berijtihad dalam arah kiblat tentunya. Dia bisa mengerti kutub. Ya. Itu apa namanya, bintang. Ya, bintang yang khafi, ya. Kemudian ada qutban syamali, ada janubi gitu ya. Ini orang yang mengerti ya ilmu falak kan, melihat bintang-bintang tahu arah ini bisa. Ya, ini boleh yang beristidlal dengan itu. Kemudian boleh juga beristidlal dengan syams wal qamar wa manazilihima, beristidlal dengan matahari, dengan bulan. Ya, bagi orang yang memahami tentunya, ya, yang memahami ilmu falak, dia tahu manazilnya. Syams itu tiap sepanjang tahun berbeda-beda manazilnya. Ya, dengan dia tahu arah mana timur, mana barat, maka dia boleh beristidlal, ya, boleh menggunakan ilmu tadi untuk mengetahui arah arah kiblat. Ya. Ya, dan manazil ini banyak ya, dan diantaranya juga firman Allah Ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan Allah lah yang menjadikan bintang-bintang sebagai penunjuk, ya, penunjuk arah. Jadi memang itu em, ilmunya ada, ya, dan itu diakui dalam agama kita. Nah, baik. Kemudian, nah itu tadi ya kalau di dalam negeri kaum muslimin, dan di dalam safar yang tidak ada pemukiman di sana, maka hukumnya berbeda. Kemudian bagaimana keadaannya apabila ada mujtahid? Ya, mereka berijtihad jadi, ya. Tapi berbeda hasil ijtihadnya. Nah, وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. nah, jadi kalau orangnya sama-sama mujtahid, sama-sama punya kemampuan, ya. Kemampuan mujtahid di sini maksudnya mujtahid dalam arah kiblat. Ya, tahu ilmu arah, ilmu falak dan lain sebagainya. Ternyata beda, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan. Ya. Nah, maka mereka sholat dengan hasil istihadnya masing-masing. Ya, istihadnya masing-masing. Tidak boleh mengikuti salah satu dengan yang lain. Kalau sama-sama mujtahid, ya, beramal dengan istihadnya masing-masing. Ya, itu kalau bedanya jauh ya. Tapi kalau bedanya sedikit, ya, cuma berapa derajat, ya sudah sholat bersama-sama. Sebagai sholat Jumaah itu juga afdal. Nah, wa yatba'u آه، ويتبع المقلد muqallid. أوثقهما. yang mana sih yang mana ini? Ya, sahih sahih. Wa yatba'ul muqallidu. ويتبع المقلد أوثقهما عنده Terus kalau ومن muqallid صلى. gimana? Ya.
Kan dia tadi yang Hmm. mujtahid. Kalau dia Hmm. nggak punya ilmunya, berarti dia mukallid. Ya, misalkan lagi safar bertiga, dua mujtahid, satu Mukallid. mukallid. Nah ini kalau dua orang yang mujtahid, dia ittifaq, ya sudah mereka sholat berjemaah gitu bertiga. Hmm. Tapi kalau mereka ikhtilaf, maka yang mujtahid tidak boleh mengikuti satu dengan yang lain. Sholat masing-masing. Terus mukallidnya ngikutin siapa? Ya, mukallidnya Istihad. tinggal mengikuti yang paling dipercaya. Ya, di Hmm. antara dua ini kayaknya saya lebih yakin, lebih percaya sama fulan dalam arah kiblat atau dalam agamanya ini lebih wara', lebih adil, lebih takwa misalkan. Nah, ini boleh. Sebagai mukallid, dia harus bertaklid kepada salah satu. Jangan mentang-mentang dua khilaf dia bikin yang ketiga yang ngadepnya ke selatan gitu tiba-tiba ya. Beda sendiri nggak bisa. Dia mukallid, ikuti saja salah satunya. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Jadi orang yang tadi sedang safar di luar, ya, kalau dia mujtahid harus berijtihad dan harus mengamalkan hasil ijtihadnya. Tapi kalau dia mukallid harus bertaklid. Ya, harus bertaklid. Biar- Karena ada konsekuensinya. Ya, kalau tidak melakukan hal tersebut, nah, waman shalla. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. Nah, jadi misalkan seorang mujtahid, dia punya ilmunya, dan nggak tahu arah kiblat, tapi nggak mau berijtihad, udahlah sholat aja kira-kira. Tidak berijtihad, maka sholatnya tidak sah. Ya, kemudian dia mukallid, ya, misalkan orang lain lagi, ya, dia mukallid. Padahal ada orang yang bisa ditaklid, tapi dia tidak mentaklid, asal sholat aja. Ya Allah memaafkan segala sesuatu, misalkan, oh saya sholat aja semampu saya. Padahal ada orang yang bisa ditaklid. Ini juga tidak sah. Kewajibannya orang yang bisa berijtihad, dia berijtihad. Ya, kewajiban orang yang mukallid, dia harus bertaklid. Ya, ada tugas-tugasnya masing-masing. Waltaqiyatin. Nah, nah. Tapi kalau orang, baik, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan sholatnya beberapa kali? Ya, ini udah beberapa kali sholat. Ya, dalam beberapa sholat itu tidak mengetahui arah kiblat. Kemudian hasil ijtihadnya berbeda-beda misalkan. Nah, ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. jadi kalau misalkan orang sholat zuhur, ya, sudah di padang pasir dari zuhur, kemudian dia bisa berijtihad, akhirnya dia berijtihad. Oh, ini kayaknya arah kiblat, bukan kayaknya ya. Dia hasil ijtihad saya arah kiblat ke sini. Ya, maka dia mengamalkan. Kemudian giliran sholat asar, dia harus berijtihad lagi. Karena ijtihadnya ini setiap sholat. Harus berijtihad lagi. Ya. Kemudian, oh ternyata waktu ijtihad sholat asar arahnya berbeda. Oh, ini saya arahnya beda nih. Sudah, dia sholat dengan ijtihad yang kedua. Ya, dan sholat dengan ijtihad tersebut. Kemudian sholat zuhurnya tidak perlu diqadha. Karena sholat zuhur yang dengan ijtihad pertama dia sah. Sholat asar yang dengan ijtihad kedua juga dia sah. Ya, dan ada kaidah di dalam usul fikih atau kaidah dalam qawaid fiqhiyah dalam syariat Islam, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa batal dengan ijtihad yang lain. Ya. Dan inilah akhir dari pembahasan syarat menghadap kiblat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai melanjutkan nanti ke dalam syarat yang berikutnya yaitu niyat. Semoga bermanfaat apa yang dibahas pada hari ini. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.